mana? Nah, ini kemarin adalah contoh rekapan nilai yang ada di semester 1, ya, diketahui penyelesaian ya. Ya kelas ini. Oh, bentar. Nah, ini ya, perhatikan anak-anak ya. Ini contohnya, ini rekap nilai yang ada di classroom. Ya, ini ulangannya. Ini yang sudah itu adalah Satria sudah, Sofyan sudah, terus Radian sudah, Ike sudah, Aura sudah, Ali sudah. Oh, Salwa, Salwa ini dengar nilainya segini. Jika Nani yang sering membaca dulu, Salwa. Sudah masuk belum Salwa ini? Nggak tahu kodenya tak? Nah, ini ya. Akbar, wah Akbar sudah masuk ya. Akbar, Safa ya, Najwa ya. Najwa sering masuk Rodoto, enggak pernah ikut ini ya. Hilmi ya, Rafida loh, Rafida lebih bisa. Nah, ini yang belum. Sofyan sudah, Sofyan ya, Pian. Sudah ya. Ya, makanya biar nilainya saya itu ada tanggung jawab. Misalnya saya ngasih nilai Safa atau Sofyan 86, apalagi 90, ya harus ada buktinya ya. Kalian enggak tahu ngerjain ulangan kayak nilai 80. Yo, nanti saya di sini ini nang guru kelas 5 nanti ya, karena nanti datanya berkesinambungan. Oke, nanti dibaca ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sila keempat Pancasila bunyinya seperti ini, merupakan dasar negara. Wah, saya ulang lagi ya. Nah, ini ya, berbunyi kerakyatan yang, nah sama lek nulis nanti kalau misalnya ditanya anak-anak persis no, OK-nya besar ya, besar ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi nanti saya usahakan nggak usah ngisi wis biar bagus nilainya ya. Nah, nanti ngisinya di ulangan offline aja. Banteng merupakan ya, ngecek supaya bagus ya, supaya bagus nilainya. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul ya. Diibaratkan atau dipilih kepala banteng sebagai simbol itu karena banteng itu suka bermusyawarah. Itu anak-anak ya. Benar ya. Sila keempat Pancasila menjelaskan keutamaan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Keputusan tersebut juga harus dihargai dan dilaksanakan dengan tanggung jawab. Makna sila keempat contohnya, nah ini ya, mendahulukan kepentingan umum. Wah, pokoknya yang berhubungan dengan kepentingan umum itu mesti sila keempat. Dan tujuan bersama, contohnya kerja bakti, melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab ya. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak terjadi mufakat, diadakanlah yang namanya voting. Ingat ya, voting. Gue menditakoni voting apa nggak tahu ya. Voting ya, contohnya wah gak setuju wis lagi, yang setuju angkat tangan, yang tidak setuju angkat tangan. Itu namanya adalah voting ya. Sebentar Den, diloncat dulu Den, ini waktunya Eman ya. Kemudian ya, bijaksana dalam melaksanakan menyelesaikan masalah. Jadi kalau musyawarah ndak lengkel-lengkelan, jangan tukaran, jangan menang karpe ya. Kemudian apa namanya itu? Cinta permusyawaratan dan demokrasi ya. Tuh, itu adalah bentuk pengamalan dari sila keempat Pancasila yang nanti barangkali keluar meskipun pilihan ganda kadang ada ya. Nah, sila keempat, sikap yang sesuai dengan makna sila keempat Pancasila ya, melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas misalnya ya, tidak memaksakan kehendak kepada teman atau anggota keluarga ya, tidak misalnya Najwa milih ketua kelasnya Akbar ya sudah, jangan dipengaruhi, ojo milio apa Sabril aja, nah, boleh ya, itu namanya memaksakan ya. Menaati peraturan di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Lapang dada menerima kritik dan saran yang diberikan oleh teman atau keluarga.
Kalau yang tidak, sampingnya ini ya. Menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan saat melakukan diskusi ya. Ya. Nah, sikap kepahlawanan kemarin yang saya suruh nilai, saya suruh mengingat anak-anak ya. Nilai kepahlawanan itu 1 jujur dan tekun, 2 cinta tanah air, apalagi yang ketiga, wah masih ingat? Melawan tindak. Ya, maksudnya pantang menyerah. Ini loh nilai-nilainya ya. Nilainya itu pantang menyerah dan disiplin, rela berkorban, kerja keras. Ya, kalau berani melawan penjajah ya jelas ya. Nah, ini ya. PPKN sudah tanpa pamrih. Nah, tanpa pamrih katanya sob ya. Itu untuk bahasa Indonesia bahasa Indonesia ya anak-anak, sorry, PPKN ya. Nah, kalau misalnya nutut besok kan ada apa namanya itu anak-anak, olahraga ya. Khawatirnya sampai nanti tidak sempat saya buat untuk menerangkan. Ya langsung aja besok atau nanti kalau jadi saya buat soalnya, sampean buka bahasa Indonesia tema 5 subtema 1 ya. Tema 5 subtema 1. Coba kita tengok dulu tentang apa ya tema 5 subtema 1 kemarin. Oh, kita lihat, jangan sampai lupa ya. Oh, menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan ya. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, pahami isi bacaan. Ini caranya, jangan tergesa-gesa. Kemudian mencari informasi penting yang ada di dalamnya. Informasi adalah, nah ini sering yang saya keluarkan dari saya, sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Ini sering keluar loh ya. Informasi adalah zaman tidak tahu ya. Untuk membuat suatu kalimat tanya, nah bisa menggunakan kata tanya ini ya. Masih ingat? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Pokoknya kalau membuat kalimat tanya ini dahulukan, misalnya siapa, titik-titik, mengapa, titik-titik, ya jangan taruh di tengah ya. Usahakan di depan semua. Kapan, berarti kapannya terlebih dahulu. Nah ini selanjutnya. Nah kemarin yang sering saya keluarkan juga tentang mencari jawaban tersurat dan tersirat. Ya. Tersurat berarti jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Iling-ilingan ini ya, ini sering keluar ini ya. Kalau tersirat bedanya u karo i ya. Yang satu tersurat, yang satu tersirat. Tapi sampean seling bingung ini ya. Kalau tersurat berarti sudah ada di dalam teks kalimat, tinggal menulis saja, menyalin saja. Kalau tersirat berarti harus mencari, disimpulkan terlebih dahulu. Seperti yang kita lakukan biasanya. Kesimpulannya apa? Berdasarkan informasi dalam teks. Nah, menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali si teks. Nah ini ya. Cara membaca yang baik adalah membaca dalam hati atau tidak bersuara, atau kita kenal dengan membaca apa nah? Membaca senyap ya. Kalau membaca nyaring berarti dibuangkat no ya. Ayo yang keras membacanya, itu membacanya. Ya. Menceritakan kembali teks ya. Menceritakan kembali teks dapat dilakukan dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang ditulis menggunakan bahasa yang baik loh ya. Jadi kita buat pertanyaan dulu, nanti bisa menceritakan kembali. Jadi menceritakan kembali dalam penulisan sebaiknya menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas sehingga informasi dapat dipahami oleh pendengar. Nanti kalau misalnya sempat saya buatkan bahasa Indonesia ya. Kalau nggak sempat ya satu saja PPKN ya. Karena sudah tinggal 1 minggu. Kalau kita total ulangan berarti 3 kali 4 12. Nah nutut ya. Berarti harus 22 anak-anak ya.
22. Ya, nanti saya usahakan dengan bahasa Indonesia ya. Langkah-langkah untuk menginformasi dari suatu teks yaitu perhatikan judul, baca dengan seksama, kemudian temukan kata kunci, pahami kalimat utama. Kita sudah belajar kalimat utama ya. Kemudian semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting ya, yang nanti kita rangkai menjadi sebuah menceritakan kembali tadi. Nah, ini contohnya ya, tuanku mau bonjol. Caranya membuat peta pikiran, sudah sering kan saya ajari membuat peta pikiran ya, sudah ya, jadi saya kira sudah. Oke, seperti ini nanti sampean. Nah, ini yang contohnya ya, gambar siapa ini? Sultan Hasanuddin dari Maluku Makassar ya. Kerajaan yang dipimpin kerajaan Goa ya. Julukannya adalah ayam jantan dari timur. The Holstein and Bande, apa kemarin bahasa Belandanya itu ya. Ya, seperti itu ya. Oke, saya kira itu aja. Siap-siap nanti budalnya, berangkatnya lebih awal karena nanti kita pertama latihan offline juga. Sampai jumpa di sekolah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.